Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, kali ini kita akan membantah dua buku berisi kedustaan dan fitnah tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama berjudul Lord of Arabia, yang diterjemahkan dengan judul Sang Penjegal, karya H.C. Armstrong, dan buku kedua berjudul Tuanku Rao, karya M.O. Parlindungan. Sudah menjadi sunatullah bahwa para pembela ajaran ahli sunnah wal jamaah, yaitu firqatun najiyah, pada tiap zaman dan tempat, terutama di akhir zaman, senantiasa akan ditentang oleh kaum adat dengan sangat lantang, dibenci dengan cara yang keji, diteror oleh tangan kotor, dihujat oleh lisan jahat, diusir layaknya orang kafir, difitnah melalui khutbah, ceramah, dan tulisan dengan gaya yang tidak pantas, karena semata-mata mereka memurnikan tauhid, membasmi syirik, serta menegakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar. Hal itu tidak aneh. Sepanjang sejarah, pembela kebenaran dan keadilan pasti dimusuhi orang sesat, dihujat orang jahat, dianiaya orang zalim, ditindas orang pongah, dan dihina oleh orang bodoh. Seperti Nabi Nuh dimusuhi kaumnya, Nabi Ibrahim dibakar Namrud, Nabi Soleh ditentang kaum adat, Nabi Lut dicibir homo, Nabi Musa dibuat jengkel dengan penentangan Bani Israel terhadap dakwahnya. Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Muhammad SAW direncanakan untuk dibunuh. Bahkan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria berhasil dibunuh. Begitu juga para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnul Qayyim, dan Imam Ibnu Taimiyah difitnah dan dipenjara. Bahkan di Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari, Buya Hamka juga dipenjara. Termasuk tokoh reformis ahli sunnah wal jamaah abad ke-18 yang mendapat celaan, hujatan, fitnah keji, dan penentangan paling ganas adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, baik oleh kaum kafir, munafikun, dan tokoh adat, pelestari budaya, dan penggawa ajaran tradisi serta antek imperialis. Padahal Syekh Ibnu Abdul Wahhab tidak menolak apalagi merusak adat, budaya atau tradisi, tapi beliau sekedar meluruskan adat, budaya, dan tradisi yang salah, sebagaimana Rasulullah SAW juga meluruskan beberapa tradisi, adat, budaya, dan kebiasaan jahiliyah agar tumbuh peradaban madani dan suasana yang islami. Buku pengusung fitnah paling laris, Lord of Arabia, Ibnu Saud, karya H.C. Armstrong, yang diterjemahkan secara bebas, penuh nada fitnah dan bahasa yang provokasi dengan judul Sang Penjegal. Dalam buku ini, penulis menyatakan dunia Islam terbelah menjadi aliran-aliran yang banyak sekali. Masing-masing berbeda doktrin dan prakteknya. Mereka saling membenci, tapi mereka semua lebih membenci Wahabi. Mereka tidak suka dengan kepongahan bahwa Wahabi adalah satu-satunya Muslim yang benar. Mereka ingat bagaimana 100 tahun sebelumnya Saud yang agung menduduki Mekah, merusak tempat-tempat suci, dan menjalankan aturan kaku Abdul Wahhab. Akan tetapi, sepintas kesan bahasa kasar ini, nada provokatif ini, dan ungkapan kotor penuh fitnah dalam buku itu, kayaknya berasal dari rekayasa penerjemahan yang memindahkan makna bahasa secara subjektif yang senada dengan kebencian penerjemahnya kepada dinasti Saudi dan Wahabi. Lalu beberapa tuduhan sumir dalam buku tersebut yang bernada negatif itu justru dimentahkan oleh penulis aslinya sendiri dalam komentarnya yang sangat positif tentang Raja Abdul Aziz di akhir buku itu dengan mengatakan, "Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Yang Mulia Raja Abdul Aziz atas keramahan dan banyak kebaikannya pada kunjungan saya ke Saudi Arabia." Loh, kok begini kalimatnya? Bagaimana mungkin orang ramah dan baik hati bisa dijuluki Sang Penjegal? Sebuah kontradiksi yang amat nyata yang mengisyaratkan betapa fitnah subjektivitas si penerjemah mendominasi penerjemahan buku tersebut, tentu untuk menggiring opini pembaca. Lebih hebat lagi adalah fitnah yang digulirkan oleh M.O. Parlindungan dalam bukunya Tuanku Rao yang mengatakan dengan persenjataan Prancis yang ultramodern, tentara Wahabi di bawah komando Abdullah bin Saud, putra Abdul Aziz bin Saud, dan cucu dari Muhammad bin Saud at long last, maksudnya dalam waktu yang panjang itu merebut Mekah dan Madinah, dan tentara Wahabi menjalankan seksual orgis, yaitu pesta seks di tanah suci terhadap wanita-wanita Islam mazhab Syafi'i, katanya. Sama saja parahnya seperti terhadap wanita-wanita Islam mazhab Syiah di Karbala, Irak. Benar yang ditakutkan oleh orang-orang Arab yang beragama Islam bermazhab Syafi'i, yaitu mereka ibarat keluar dari anjing, yaitu tentara Turki yang beragama Islam mazhab Hanafi, masuk kepada babi, tentara Badu yang beragama Islam mazhab Hambali. Celotehan buku Tuanku Rao ini.
Di samping teror sadis kepada mazhab Hambali di alam sejarah ini juga sebagai fitnah keji tanpa fakta ilmiah dan data histori yang benar. Bahkan pernyataan tersebut menggelikan dan menjijikan sekaligus kontras dengan penuturan Syekh Utsman bin Bishr An-Najdi, penulis dan saksi sejarah yang merekam langsung peristiwa sejarah masuknya Ibnu Saud ke Mekah pasca penaklukan kota Mekah, di mana Syekh Utsman bin Bishr menuturkan bahwa pasca penaklukan, ketika Pangeran Saud menunaikan ibadah haji sekaligus umroh bersama kaum muslimin dengan kondisi sangat baik, Pangeran Saud sempat mengadakan pertemuan dengan Syarif Ghalib di Mekah serta membagi-bagikan sedekah dan bantuan materi kepada penduduk Mekah dengan jumlah amat banyak. Sebetulnya buku Tuanku Rao sudah tidak patut menjadi rujukan sejarah, karena menurut para peneliti sejarah banyak mengandung pemalsuan data, dan menodai amanah penulisan sejarah. Maka Profesor Dr. Hamka mengatakan dalam bukunya Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao bahwa setelah mempelajari buku Tuanku Rao dengan sangat seksama, ternyata lebih kurang 80% isinya, kata beliau, tidak benar atau dusta. Justru fitnah buku Tuanku Rao bertentangan dengan prinsip dakwah dan jihad yang dilakukan dinasti Ibnu Saud dan mereka yang dituduh Wahabi, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Latif, salah seorang cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, berkata, seharusnya bagi orang yang ingin terjun dalam kebaikan dan dakwah kepada agama Allah bersikap hati-hati dan tidak gampang memvonis, tidak ceroboh dan tidak tergesa-gesa. Hendaknya bersikap lemah lembut dan bertindak santun dalam berdakwah. Demikian itu mengandung kebaikan yang banyak dan hendaknya mengenali orang-orang yang berpengalaman, berilmu, dan berjasa besar dalam berdakwah untuk menimba ilmu dan mengambil fatwa tanpa fanatik terhadap sosok atau mengikuti tokoh yang tidak berilmu. Kesimpulan gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah bukan kelompok, bukan mazhab, atau firqah baru dalam Islam. Bahkan dia adalah sebuah gerakan pembaharu dan perbaikan dalam komunitas Islam yang bertumbuh pada dalil Alkitab dan Sunnah, memerangi khurafat, penyembah kuburan, dan pengkultusan para wali dan orang-orang soleh. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.